Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Kuratul Afidah, NIM T20181115. Di sini saya akan menjelaskan hasil review paper jurnal yang berkaitan dengan tema mazhab humanisme dalam psikologi agama, yaitu teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Langsung saja ke bagian yang A, yaitu resume paper. Yang pertama, identitas jurnal. Di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Musbet Hareket dalam relasi antar agama ditinjau dari perspektif teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Jurnal ini merupakan jenis jurnal kajian pustaka, yaitu jurnal yang berisi tentang kajian teori di dalamnya dan tidak ada unsur-unsur penelitian. Jurnal ini ditulis oleh Ustadi Hamzah. Jurnal ini dapat ditemukan pada link http://uin-suka.ic.id/religi-usuludin-artikel-view-1712. Jurnal ini telah terakreditasi dalam Sinta dengan akreditasinya yaitu S4. Adapun identitas penerbit dari jurnal ini yaitu Jurnal Religi (2), Jurnal Studi Agama-Agama, volume 14 nomor 2 tahun 2018. Yang kedua yaitu latar belakang. Kajian pustaka ini dilatar belakangi oleh keadaan dunia yang menunjukkan relasi antar agama yang masih ada kesenjangan di dalamnya. Toleransi agama cukup memprihatinkan. Perbedaan yang ada belum tentu dapat diterima dengan baik. Jika perbedaan-perbedaan yang ada ini terus dipersoalkan, maka masalah tentang relasi antar agama nantinya akan terus bermunculan. Artikel ini berusaha untuk menguraikan hubungan persoalan tersebut dengan konsep pemikiran Said Nursi, yaitu salah seorang ilmuwan, dengan konsep pemikirannya yaitu musbet hareket atau positive action, atau dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan perbuatan positif atau tindakan positif. Hubungan antara keduanya akan dianalisis menggunakan teori kebutuhan atau hierarchy of needs oleh Abraham Maslow. Yang ketiga yaitu tujuan. Adapun tujuan dari kajian pustaka ini yaitu untuk menguraikan musbet hareket atau positive action dalam relasi antar agama yang ditinjau dari teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Yang keempat yaitu teori yang digunakan. Kajian pustaka ini menggunakan teori hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs oleh Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan ini menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan yang bersifat hierarkis. Kebutuhan itu terdiri dari 5 hal, yang dimulai dari kebutuhan yang paling mendasar, yaitu kebutuhan fisik. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan cinta. Yang keempat, kebutuhan atas penghargaan dan penghormatan. Dan yang kelima, yaitu kebutuhan yang paling tinggi yang dinamakan aktualisasi diri. Yang kelima yaitu hasil. Setelah dilakukan analisis, maka ditemukan bahwa musbet hareket atau positive action merupakan hal yang mendasar dalam menjalin hubungan antar relasi beragama. Jika dianalisis menggunakan hierarchy of needs atau teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow, hal ini merupakan perwujudan dari aktualisasi diri manusia dan pengalaman puncak manusia dalam beragama. Yang keenam yaitu analisis oleh penulis. Dalam kajian pustaka ini, penulis ingin mengetahui musbet hareket yang ditinjau dari teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis menggunakan konsep perbuatan positif oleh salah satu ilmuwan yaitu Said Nursi. Dalam pemikirannya, Said Nursi mengonsepkan bahwa perbuatan positif ini tidak hanya didasarkan dengan perilaku baik oleh manusia saja, namun harus didasari oleh rahmat Allah atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, perbuatan positif tersebut yang didasarkan pada rahmat Allah dinamakan musbet hareket. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis menjabarkan bahwa dalam menjalin relasi antar agama, untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam beragama dibutuhkan etika esensial. Rasa aman dan nyaman ini nantinya akan mendorong manusia untuk saling menghargai dan menghormati.
Jika perilaku menghargai dan menghormati ini telah didasarkan pada rahmat Allah, maka akan terjalin kerjasama dengan mengesampingkan perbedaan yang ada, namun tetap berkeyakinan teguh pada kepercayaan masing-masing. Dengan begitu, manusia dapat mengaktualisasikan dirinya secara bebas dengan melakukan perbuatan positif antar sesama manusia maupun dengan makhluk lainnya. Pada akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya musbad harekat atau positive action ini dalam diri manusia, hal itu akan menjadi dasar dalam menciptakan relasi antar agama yang baik. Hal inilah yang nantinya akan menjadi bentuk wujud dari pemenuhan kebutuhan tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Hal ini juga merupakan pengalaman puncak atau peak experience dalam beragama. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu review paper. Yang pertama, mengkritik analisis data penulis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu Ustadi Hamzah, terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi. Yang pertama, penulis belum bisa menjabarkan konsep tentang relasi antar agama, sehingga pereview sulit untuk memahami apa yang dimaksudkan atau apa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Yang kedua, di sini penulis terlalu menyimpulkan dengan cepat dengan menyatakan bahwa musbad harekat atau positive action sebagai dasar dalam relasi antar agama merupakan bentuk pemenuhan tertinggi, yaitu aktualisasi diri manusia dalam beragama. Padahal masih ada kebutuhan-kebutuhan yang belum dijelaskan atau belum dicapai oleh penulis, yaitu kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan cinta. Selain itu, penulis juga belum menjelaskan tentang kebutuhan mendasar terkait dengan relasi antar beragama itu sendiri. Maslow menegaskan bahwa dengan terpenuhinya segala kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan fisik, keamanan, rasa hormat, serta harga diri, hal itu tidak menjamin manusia mencapai aktualisasi dirinya. Yang kedua, yaitu dalam analisisnya, penulis masih belum bisa menjelaskan motivasi-motivasi yang melatar belakangi mengapa seseorang dapat menerapkan musbad harekat dalam relasi antar beragama. Dalam buku Krebs, Maslow menjelaskan bahwa aktualisasi diri dapat dicapai ketika manusia dapat memenuhi kebutuhan mulai dari kebutuhan yang paling mendasar hingga kebutuhan yang paling tertinggi dengan didasari motivasi tertentu yang mendorong manusia untuk melakukan hal tersebut atau memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam hal ini, penulis masih belum bisa menjelaskan motivasi yang melatar belakangi manusia untuk menerapkan musbad harekat dalam relasi antar beragama. Hal ketiga yang perlu dikritisi yaitu pada bagian akhir, penulis menyimpulkan bahwa perwujudan musbad harekat atau positive action dalam beragama merupakan bentuk wujud aktualisasi dirinya secara bebas untuk mewujudkan perbuatan positif terhadap sesama manusia ataupun kepada makhluk lain. Penulis juga menyimpulkan bahwa hal ini merupakan peak experience atau pengalaman puncak manusia dalam beragama. Sementara itu, Maslow menjelaskan bahwa pengalaman puncak merupakan inti dari agama itu sendiri. Pengalaman puncak menurut Maslow adalah ekstasi di mana manusia akan merasa bersatu dengan alam dan spontanitasnya akan meningkat. Ketika seseorang telah berada dalam pengalaman puncak, maka orang tersebut akan menjadi lebih dari dirinya sendiri, lebih menunjukkan kemampuannya secara sempurna, dan lebih dekat dengan keberadaannya. Dalam hal ini, penulis masih belum bisa menjelaskan apa inti dari agama itu sendiri. Penulis juga belum menguraikan tentang bagaimana pengalaman puncak seseorang yang menerapkan musbad harekat membuat orang itu menjadi lebih dari dirinya sendiri, lebih menunjukkan kemampuannya, dan lebih menghargai inti dari keberadaannya. Di sini, penulis hanya menjelaskan secara singkat bagaimana pengalaman puncak itu dapat menjadi aktualisasi diri dari seseorang dalam berbuat positif terhadap makhluk sesama maupun makhluk lain. Oleh karena itu, analisis penulis di atas masih belum bisa diterima dengan baik, sebab penulis terlalu cepat menyimpulkan dan penulis masih melewatkan teori-teori yang penting. Teori-teori yang dilewatkan oleh penulis menimbulkan keraguan tersendiri akan analisis yang dilakukan oleh penulis itu. Dengan demikian, kesimpulan penulis yang menyatakan bahwa musbad harekat atau positive action sebagai dasar dalam relasi antar agama merupakan aktualisasi diri manusia dan pengalaman puncak dalam beragama dapat dibantah. Yang kedua yaitu penawaran teori lain disertai dengan argumentasi oleh preview.
Sebagai saran untuk artikel ini, teori lain yang dapat digunakan untuk meninjau musbat hareket atau positive action, yaitu teori pengkondisian operan dan tindak memperkuat oleh B.F. Skinner. Penulis dapat menjabarkan mengapa dan bagaimana musbat hareket atau positive action dapat timbul dari dalam diri manusia dalam relasi antar beragama. Teori pengkondisian operan ini menjelaskan bahwa ganjaran yang diterima oleh manusia akan menyebabkan adanya tindakan yang diperkuat atau diulang. Melalui teori ini, penulis dapat menganalisis mengapa musbat hareket atau positive action atau tindakan positif ini dapat terjadi dalam relasi antar manusia. Ganjaran apa yang mereka dapatkan hingga mereka dapat menerapkan musbat hareket tersebut dalam relasi antar beragama. Menurut teori ini, manusia berbuat sesuatu dalam lingkungannya dalam rangka untuk mendatangkan akibat-akibat, entah itu mendatangkan pemenuhan atau menghindari sesuatu yang tidak mengenakan. Pada dasarnya, manusia cenderung menghindari dari hal-hal yang tidak mengenakan. Jika meninjau berdasarkan teori ini, maka musbat hareket atau positive action dalam relasi antar beragama dapat muncul dari dalam diri manusia disebabkan oleh hal-hal yang melatar belakangi. Seperti, yang pertama, manusia ingin mendapatkan kebutuhan untuk diakui keyakinannya dan keberadaannya dalam beragama. Yang kedua, manusia dalam beragama butuh dihormati dan dihargai dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya dan keyakinannya masing-masing. Yang ketiga, manusia cenderung menghindari pengalaman beragama yang tidak mengenakan, yang akan menimbulkan perselisihan antar manusia lain yang berbeda keyakinan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis diharapkan dapat mengkaji musbat hareket atau positive action dalam relasi antar beragama yang ditinjau dari teori pengkondisian klasik oleh B.F. Skinner. Penulis hendaknya fokus pada pembahasan berangkat dari pertanyaan mengapa dan bagaimana musbat hareket dapat muncul dari perilaku tiap-tiap manusia dalam relasi antar beragama. Hal ini disebabkan karena teori pengkondisian operan oleh B.F. Skinner ini termasuk ke dalam mazhab psikologi behavioristik yang memandang manusia dari segi perilakunya. Dengan demikian, teori ini sangat cocok digunakan untuk meninjau musbat hareket atau positive action manusia dalam relasi antar beragama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun banyak suara-suara yang tidak mengenakan dan mengganggu audien, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga hal ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.